Air kembali semuanya. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Sulawesi Utara, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Kendall Rogaga dari Sulawesi Utara. Selamat pagi, Kendall. Iya, Kendall, dari pantauan Anda di sana. Ya, Kendall, apakah Anda sudah mendengar suara studio? Baik, Iya, Kendall. saya mendengar suara dari studio. Baik, Kendall dengan Rolando di studio. Kendall, bagaimana situasi terkini di sana? Kalau saya melihat di belakang Anda, ini sepertinya ada banyak sekali reruntuhan. Ini apakah ini dampak dari gempa yang terjadi di Sulawesi Utara saat ini? Silakan. Ya, baik pemirsa dan kawan-kawan di studio, baik di belakang saya adalah situasi gempa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Ini adalah gedung olahraga KONI, di mana pada pagi hari terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah terjadi, dan telah memakan korban jiwa, yakni satu orang pelaku UMKM yang bekerja di gedung KONI ini meninggal dunia, yang berusia 69 tahun yang bernama Deice. Kemudian ada lagi satu korban, yakni seorang anak kecil yang dimana ia juga tertimpa reruntuhan gedung ini, dan saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara di laporan sementara. Kemudian ada pun juga dari laporan yang diterima ada lagi satu korban, yakni seseorang yang sedang jogging di depan Hotel Lion. Ia terjatuh karena efek dari gempa bumi. Oke, baik pemirsa, kawan-kawan Berita Satu, kali ini saya akan memperlihatkan situasi terkini. Kondisi di belakang saya, situasi gedung olahraga KONI. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, baik pemirsa dan kawan-kawan di studio, ini adalah dampak akibat dari gempa 7,6 Richter yang menimpa Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara. Ini tampak di depan saya gedung olahraga KONI yang sudah hancur lebur. Yang maksud kami hancur akibat gempa. Kemudian di sini adalah titik TKP penemuan korban yang kala itu sedang beraktivitas di sini mempersiapkan untuk melakukan jualan, karena beliau adalah pelaku UMKM. Kemudian anak kecil tadi juga sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian dan pihak Basarnas, juga BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Tampak juga di sini ada dari TNI Polri yang sedang berjaga untuk kondisi terkini. Demikian laporan dari. Baik, Kendall. Kendall, kalau dari informasi yang Anda dapatkan tadi, seperti Anda laporkan tadi kan, kalau tidak salah ini ada 3 korban begitu ya. 1 meninggal dunia atau seperti apa? Ada berapa korban meninggal dunia dan luka-luka dari pantauan Anda di sana, Kendall? Oke, dari laporan yang diterima, 1 orang meninggal dunia, kemudian 1 lagi di lokasi kejadian, yakni di KONI ini, mengalami luka, yaitu seorang anak kecil. Kemudian ada lagi 1 informasi yang sedang jogging di daerah depan Hotel Lion. Dia mengalami hanya luka di lutut. Kemudian ada lagi 1 yang melompat dari lantai 2 akibat kepanikan dan sudah dirawat juga. Demikian informasi. Jadi ada 4 korban yang dari informasi yang saya dapatkan. Baik, Kendall. Jadi ada 4 korban, 1 meninggal dunia di KONI, di kawasan KONI ya. Lalu ada juga yang ada 2 ya di kawasan KONI, itu ada 2, 1 meninggal dunia, 1 anak kecil terluka yang sudah dievakuasi, dan 1 juga ada di kawasan Bahu kalau tidak salah tadi Anda sampaikan, yang sedang jogging begitu ya, yang terluka begitu. Nah baik, nah kalau dari pantauan Anda di sana, itu gempa terjadi berapa lama di sana? Ini kita tahu ini kan lumayan besar begitu ya, magnitudo 7,6. Durasi berapa lama gempanya terjadi di sana? Sampai bisa seperti itu kerusakan yang terjadi? Durasinya cukup lama. Memang laporan yang saya terima hampir sekitar pukul 5:48 waktu Indonesia bagian tengah, dan itu cukup lama, hampir 5 menit kalau saya melihat dari data yang saya terima. Kemudian memang pada saat itu setiap masyarakat saya pantau tadi juga di pelabuhan, ada yang juga panik berhamburan dan sebagainya, dan
setelah saya sampai di lokasi ini memang kondisi yang saya dapatkan adalah gedung KONI ini sudah mengalami sedikit kehancuran di samping kiri. Demikian laporan saya. Baik, Kendall. Lalu kalau ini kan yang Anda laporkan di kawasan gedung KONI begitu ya di Manado. Nah di area Manado sendiri seperti tadi Anda sampaikan ini sudah hampir 5 menit begitu terjadi gempa di sana dengan kekuatan yang cukup besar magnitudo 7,6. Ini kawasan atau area mana saja di Manado yang terdampak begitu yang mengalami kerusakan dari pantauan Anda? Oke, baik. Untuk informasi yang saya dapatkan kali ini baru 2 tempat. Salah satunya ada di bagian masih di seputaran kota Manado, yaitu yang menimpa salah satu showroom mobil, tapi tidak cukup parah, tidak separah dengan yang terjadi di belakang saya ini di area KONI. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya ada 2 tempat yang mengalami dampak. Iya, baik. Kendall, lalu ini kan tadi terjadi gempa Anda sampaikan di sekitar pukul 5.40 begitu, 5.48, belum jam 6 begitu di sana, waktu Indonesia Tengah. Nah, dari situ sampai saat ini apakah terjadi atau dirasakan gempa susulan? Oke, baik. Kawan-kawan di studio, untuk gempa susulan belum ada. Tapi untuk hari ini dari BPBD baik tergabungan memberitakan bahwa kepada masyarakat untuk tidak panik dan juga untuk tetap siap siaga mengalami dampak yang mungkin terjadi entah itu gempa susulan dan sebagainya. Demikian. Baik. Kendall Rogaga, kita berharap tentunya situasi di sana membaik terus begitu ya. Kita harapkan warga juga untuk tidak panik namun tetap melakukan tindakan-tindakan antisipasi di sana. Terima kasih Kendall Rogaga atas laporan Anda langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana. Dan selanjutnya pemirsa kita bergeser di Sangihe.